Banser yang perkasa. Nah, ini hampir-hampir kakinya dijilat, teman-teman. Coba kalian lihat ya. Oknum banser-banser ini yang suka membubarkan pengajian ini, mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, setelah viral kejadian kemarin ketika Banser membubarkan kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di kota Surabaya, teman-teman, banyak netizen yang mengungkapkan fakta tentang jejak digital yang pernah dilakukan oleh Banser ini, teman-teman. Selain dari menjaga gereja ataupun tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen, teman-teman, Banser ini juga ternyata pernah melakukan memijit kaum biksu. Biksu, teman-teman, ataupun orang-orang solin, itu mereka dipijit kakinya, teman-teman. Nah, sebelum itu, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Seperti di dalam video ini, Sobat Kusuma, saya cukup kaget ketika menyaksikan video yang diunggah oleh channel YouTube Nasirus Sunnah, teman-teman. Di sini saya menyaksikan Banser memijit kaki orang-orang Buddha atau pemuka agama Buddha, yakni para biksu, para solin, teman-teman. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Terhadap kafir mereka begitu loyal, hampir-hampir kakinya dijilat, teman-teman. Hampir-hampir kakinya dijilat oleh Banser ini, teman-teman, menurut admin channel Nasirus Sunnah. Kalian lihat ya, kajian dibubarkan, tapi lihat ya, buka mata kalian ya, buka akal kalian. Inilah jejak digital yang begitu kejam, teman-teman ya, yang membongkar asli mereka. Astagfirullah. Nah, ini harus kita pertanyakan, teman-teman, Banser ini kenapa sih? Kenapa sesama kaum muslimin, sesama ahli tauhid, sesama orang Islam, mereka keras membubarkan kajian-kajian seperti kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah hanya dikarenakan perbedaan manhaj saja, teman-teman. Tapi kepada orang-orang kafir, mereka sangat loyal sekali. Seperti di dalam video ini, mereka memijit kaki para biksu. Ini ngapain? Bahkan ketika ada acara Natalan, mereka menjaga gereja-gereja orang kafir, gereja-gereja orang Kristen. Tetapi sesama kaum muslimin, mereka keras, teman-teman. Koreksi jika saya salah. Sepengetahuan saya, teman-teman, Banser ini didirikan, diciptakan untuk melindungi ulama-ulama kita, untuk melindungi para kiai, menjaga para ustadz, para buya, ulama, bukan membubarkan kajian-kajian yang hanya ada perbedaan manhaj di dalamnya. Tapi kepada sesama orang kafir, mereka ini sangat loyal sekali, teman-teman. Sangat lembut sekali mereka kepada orang Kristen, kepada orang Buddha, seperti di dalam video tadi. Coba kita simak lagi, teman-teman, videonya. Nah, jelas sekali, teman-teman. Di sini kita melihat ada beberapa orang oknum Banser. Jelas loh, ini seragamnya, teman-teman, seragam Banser, memijit kaki para biksu. Banser yang perkasa. Nah, ini juga diiringi dengan nyanyian ataupun yel-yel dari Banser. Mungkin, teman-teman. Tapi anehnya, kenapa ini para biksu dipijit kakinya? Ini biksu loh, dipijit-pijitin kakinya, teman-teman ya. Ada apa ini sebenarnya ya dengan mereka ini?
Terhadap kafir mereka begitu loyal, hampir-hampir kakinya dijilat teman-teman. Coba kalian lihat ya. Kita putar lagi biar kalian bisa melek ya. Coba lihat nih. Ini biksu ini ya, tapi perlakuan mereka seperti budak ya. Coba lihat. Subhanallah. Banser ini teman-teman bukan hanya loyal kepada orang-orang kafir, bukan hanya sekedar menjaga gereja, menjaga acara Natalan, atau memijit kaki biksu seperti yang kita saksikan tadi. Tapi teman-teman, acara pengajian-pengajian umum yang ada acara dangdutan di dalamnya, joget-joget ria, yang mana diundang biduan yang menggunakan pakaian-pakaian seksi, yang tidak menutup auratnya, itu malah dibiarkan. Kok bisa ada kayak gini? Ini bannernya jelas loh kelihatan nih. Ini bannernya jelas kelihatan kan? Ini pengajian umum tulisannya, tapi isinya astagfirullah. Wah, ini ada backsoundnya sholawat ya, tapi saya matiin aja. Wah, ini maksudnya gimana orang ini bikin acara ya? Ini bannernya pengajian umum loh. Ini katanya pengajian umum ya. Apa maksud mereka pengajian umum itu umum boleh diisi seperti apapun gitu? Apa gimana maksudnya? Karena banner yang tadi itu juga bannernya pengajian umum kan, video pertama itu. Nah ini juga tulisannya pengajian umum tapi diisi hal-hal yang seperti ini. Gimana sih ini maksudnya? Bahkan dalam jejak digital mereka teman-teman, oknum-oknum Banser ini, mereka ternyata suka ikut berjoget dengan para biduan. Ini fakta teman-teman. Di mana orang-orang yang membubarkan, orang-orang, oknum-oknum lah saya nyebut oknum Banser-Banser ini, yang suka membubarkan pengajian ini, mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Nah, kenapa kajian-kajian sunnah itu dibubarkan oleh Banser? Salah satunya kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Alasan mereka teman-teman yang viral di media sosial, dikatakan bahwa kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu mengandung provokasi, mengandung ujaran kebencian. Oke, coba kita dengarkan teman-teman ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang mengenai NU dan Muhammadiyah. Mari kita dengarkan. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Nah, di sini teman-teman, ada jemaah yang bertanya kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, saya lahir dari keluarga Muhammadiyah, tapi saya sudah terbiasa dengan amalan-amalan NU. Yuk, mari kita dengarkan bagaimana jawaban bijaksana Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dikatakan, yang dituduhkan oleh Banser ini, ceramahnya mengandung provokasi. Mari kita dengarkan jawaban dari beliau. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas, ada Persis juga ormas, mungkin ada banyak ormas lain. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga jauh lah, Fik, antum kalau nggak antum dulu gimana? Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, Masya Allah.
Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Subhanallah. Makanya tadi ada amal antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Nah, dari sini ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ceramahnya yang mengandung provokasi? Tidak ada. Justru beliau, teman-teman, ingin menyatukan umat Islam dalam satu pemahaman. Kalau kita beramal, melakukan amalan ibadah, harus ada sumbernya, dalilnya. Jangan fanatik kepada golongan, teman-teman. Jangan kita menganggap NU itu adalah agama, atau Muhammadiyah itu adalah aliran agama. Bukan. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, NU itu adalah ormas masyarakat. Sama dengan Muhammadiyah, hanyalah ormas yang ada di masyarakat kita. Inti ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, teman-teman, maupun dari Ustadz-Ustadz Salafi lainnya, pada intinya meminta kita untuk kritis di dalam beribadah. Baik itu kita dari ormas NU, maupun dari ormas Muhammadiyah, ketika kita memiliki suatu amalan, maka kita harus tahu dalilnya dari mana. Apakah amalan yang kita lakukan ini sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah amalan yang kita lakukan ini ada panduannya dari Rasulullah dan para sahabatnya? Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan, nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin kalau sampai menyebabkan perpecahan itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillahirrahmanirrahim, minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya lal Ansor. Yang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah, aku masih hidup nih di antara kalian? Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat, ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab, ya, enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah, antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajari apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat, bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Jadi teman-teman, menurut saya, setelah saya simak video-videonya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tidak ada provokasi di dalamnya, apalagi ujaran kebencian, teman-teman. Justru beliau, teman-teman, berceramah seperti ini karena kecintaannya kepada umat Islam. Lagian, teman-teman, Banser ini bukanlah aparat pemerintahan. Mereka tidak memiliki wewenang ataupun hak untuk membubarkan kajian, teman-teman. Kepada teman-teman Banser, jadilah seperti apa yang diciptakan pada awalnya. Tujuan awalnya apa? Yakni menjaga para ulama, menjaga ustadz, menjaga kiai, bukan membubarkan kajian. Jadi seperti menjaga gereja ataupun memijit kaki biksu tadi, teman-teman. Menurut saya itu, ya bagaimanalah ya. Teman-teman silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Rizky Misaputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآخرة في السلم